Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Kamis 30 Juli 2020. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa pencipta jagat raya, kami ini seutuhnya Engkaulah yang memberi dan hidup kami berada di tangan-Mu. Semoga kami Kau jadikan umat yang selalu patuh setia memperhatikan kebahagiaan sesama. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada orang banyak, hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan pelbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu ditarik orang ke pantai. Lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu. Ikan yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dan orang benar. Yang jahat lalu mereka campakkan ke dalam dapur api. Di sana akan ada ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kalian akan segala hal ini? Orang-orang menjawab, ya kami mengerti. Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan Allah seumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Setelah selesai menyampaikan perumpamaan itu, Yesus pergi dari sana. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku terkasih, tidak seorang pun tahu kapan kita dilahirkan, dari siapa kita dilahirkan. Yang kita tahu adalah ketika kita mulai sadar, mempunyai ayah dan ibu. Mereka yang memelihara kita, pagi, siang, malam, mereka mencari nafkah. Kita sebagai anak hanya tahu ada makanan. Kita tidak pernah berpikir apakah orang tua kita punya uang, punya makanan. Yang penting, kita menangis, kita diberi makan, minum susu, dan sebagainya. Dan itu terjadi beberapa saat. Sampai pada akhirnya kita memasuki masa remaja, ada gelombang perkembangan secara psikologis, dan kemudian kita memasuki masa dewasa. Kita mulai sadar. Apalagi ketika kita mulai hidup berkeluarga. Atau sudah merasa sebagai orang dewasa. Bagaimana kita harus mencari nafkah, menghidupi dirinya sendiri, bertanggung jawab terhadap orang lain. Dalam kehidupan kita sebagai seorang anak, orang tua telah menanamkan nilai-nilai kepada kita. Kapan kita harus makan, kapan kita harus tidur, kapan kita harus belajar. Dan diajarkan untuk kita untuk tidak berbohong. Kita harus belajar disiplin, bertanggung jawab, hidup bersaudara, bila ada kesalahan saling memaafkan, dan pada hari-hari tertentu, kita harus pergi ke gereja. Dan pada saat-saat tertentu, kita diajarkan oleh orang tua kita untuk berdoa. Jadi orang tua memberikan kepada kita bekal, baik jasmani maupun rohani, juga secara moral dan psikologis serta sosiologis. Hari ini kita mendengarkan tentang kerajaan surga. Itu yang menggambarkan tentang tujuan hidup kita. Hidup kita, saat ini kita sering berpikir, cukup mencari kenikmatan. Kenikmatan itu terbatas
Bila kita selesai dengan kenikmatan yang satu, maka kenikmatan kedua kita diminta. Tapi yang paling utama dalam hidup adalah mencari kebahagiaan. Dalam Injil tadi disampaikan bagaimana nelayan melemparkan pukat dan menangkap ikan, kemudian ikan itu dipilih. Yang sudah besar, yang sudah bisa dimakan, bisa dipanggang, bisa direbus, bisa digoreng. Artinya selesai hidupnya. Demikian pula kita, ada awal, ada akhir. Dan di awal dan akhir ada pertemuan di tengah, yaitu hidup. Sekarang bagaimana kita melihat arti hidup ini? Apakah kita tadi hanya sibuk mencari uang, mencari nafkah, mencari kesenangan-kesenangan saja, tetapi lupa mengisi gizi rohani kita? Maka perlu saat ini, di mana kita mengalami masa COVID stay at home, di mana kita bersama-sama keluarga, memperbaiki yang kurang, untuk mencapai apa? Kebahagiaan bersama. Karena pada waktunya, Tuhan akan mengambil dan menjemput kita, dan tidak tahu siapapun. Jangan pikir kematian adalah milik orang tua, tidak. Kematian itu milik siapa saja. Maka mari saudara terkasih, kita siap. Kita selalu bersyukur kepada Tuhan untuk kasih karunia-Nya, sehingga kita boleh sehat, boleh dengan tersenyum menghadapi semua persoalan. Dan semoga kita diberkati. Selamat pagi. Dan marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami mohon Kau ajar tentang kitab suci, serta Kau beri daya semangat Yesus. Saudara kami agar dapat menjadi orang yang penuh rasa syukur, saling menaruh cinta kasih dan memperhatikan sesama sebagai saudara sebapa. Demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.